Rasulullah bersabda, La yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah illa ayyasuma yauman qablahu au yauman ba'dahu. Muttafaqun alaih. Ini tentang puasa hari Jumat. Nabi Hmm. bersabda, La yasumanna ahadukum. Boleh laknya nahi, maka yasumanna fi mahalli jazmin. Janganlah salah seorang kalian berpuasa pada hari Jumat. Oh, jangan. Hmm. Kecuali dia berpuasa satu hari sebelumnya. Atau satu hari sesudahnya. Bukan dan ya. Atau Hmm. Atau ya. puasa Jumatnya. Boleh kalau Kemisnya puasa. Atau Kemis nggak puasa, Jumat dia puasa. Boleh. Kalau Sabtunya puasa. Hmm. Jadi ada dua informasi. Pertama, Jumat jangan puasa. Jumat Hmm. itu bukan cuma Sayyidul Ayyam, tetapi dia Id Usbu'i. Tuh, hari raya mingguan. Hmm. Bahkan kalau baca fikihnya siapa itu? Aduh, yang di Aceh, eh, Hasbi As-Siddiqi, ya, Hasbi As-Siddiqi itu hari Jumat lebih besar hari rayanya ketimbang dua hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Makanya kalau hari Idul Fitri Jumat tuh nggak perlu sholat Jumat. Hmm. Kalau Idul Adhanya Jumat nggak perlu sholat Jumat. Menunjukkan betapa kehari rayaan hari Jumat itu lebih besar. Kalau hari raya Idul Fitri, Idul Adha saja haram berpuasa, hubungannya dengan puasa. Boleh jadi Nabi melarang. Baru boleh dengan syarat sebelum atau sesudahnya. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat Pak Jamal catatan kakinya. Hmm, 600, eh, 74 ya. ya, Tuh, 674. 75 nggak ada. Nah, 74. 74 ada tuh menguatkan juga. La takh la takhusu yaumal jum'ati bisiam. Jangan khususkan. Itu seirama sama yang tadi. Ay la tasumuhu wahdah. Wa dzalika li'annahu yaumu id. Tuh ini dia di bener. Sebab itu hari raya. Wal id la Hmm. yusamu fi. Hari raya nggak boleh puasa. Qila an-nahyu lit tahrim. Nah, larangan ini haram. Wa Hmm. hamalahul jumhur alat tanzih. Ya. Tapi menurut mayoritas ulama bukan haram, tapi tanzih. Tanzih mensucikan. Mensucikan apa? Mensucikan petunjuk Nabi, yaitu jangan puasa. Lianna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qad qallama kana yuftiru fihi. Sebab dari hari-hari yang dijalani oleh Nabi itu sedikit sekali dia berbuka. Berbuka artinya berpuasa pada hari Jumat. Ini litanzih liyataqawwa ala siyami Ramadan. Ah itu. Kembali ke teks, Pak. Sya'ban ini, Mas. Hmm. Berarti naik lagi ya. Iya, tuh. 676. Hmm. Wa anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau udah Sya'ban sampai tengah
Berarti udah tanggal 15 Sya'ban. 15 hari lagi atau 14 hari lagi Ramadan. Kenapa? Jangan pada puasa. Fala tasumu. Rawahul khamsah. Wastankarahu Ahmad. Imam Ahmad mengingkari. Masa sih setelah pertengahan Syaban nggak boleh puasa? Gitu mengingkari maksudnya. Coba Pak, Hmm. kita lihat lagi tadi catatan kakinya Pak. 6, 7. 676. Tuh, Ini sini jangan 6, 7. puasa. An-nahyu litanzih. Tanzih membersihkan. Membersihkan, menjaga. Menjaga, jangan ngelawan. Gitu. Hmm. Kalau beda tahrim. Tahrim memang jelas. Harus taat kita. Itu litanzi. Kenapa liyataqawwa ala siyami Ramadan? Agar nanti puasa puasa Ramadan jadi kuat. Wala Hmm. yad'afu anhu. Tidak lemas, tidak lemah. Waqad sabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shoma ba'da nisfi Sya'ban. Ada juga dijumpai hadis Nabi berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Saban. Iya. Artinya tidak ada isyarat bahwa haram, tidak. Puasa dari aspek hukum ada fardu. Fardu itu Ramadan, puasa kafarat, Hmm. puasa kodok, puasa nazar. Haram itu 5 hari. Pertama Idul Fitri, kedua Idul Adha, tiga Ayyamut Tasyrik. Tuh, kalau di sini lata sumana maka bukan tahrim. Sebab nggak ditemukan lagi puasa haram selain yang 5 tadi. Namanya Jadi tanzih. tadi, hmm, Iya, Masya Allah. Iya, kita kembali ke teks, Pak. 677. 177 berarti ya. 677. Wa anis apa itu? Soma. Rupanya perempuan ini. Binti Bisr radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, "La tasumu yaumas sabat illa fi maftarada alaikum. Fa illam yajid ahadukum illa liha'a inab au ud syajarah fal yamdogha." Jangan puasa hari Sabtu. Kecuali puasa yang jatuh hari Sabtu fardu. Ramadan kan ada puasa, ada hari Sabtu. Nggak apa-apa itu. Fa illam yajid ahadukum illa liha'a inab. Kalau seseorang tak mendapati apa-apa kecuali apa liha nih? Pentil anggur gitu. Nanti kita lihat Hmm. catatan lagi. Au ud syajarah atau ranting pohon. Fal yamdogha. Dia makan aja. Dia kunyah. Menunjukkan eh, Sabtu, ya, jangan puasa. Ya, menyalahi Yahudi. Ya, boleh. Rawahul khamsah wa rijaluhu thiqat illa annahu muttarib. Waqad ankarahu Malik wa qala Abu Daud huwa mansukh. Ya, itu mah terkait perawi. Kita lihat Pak catatan kaki 677. 677. Qauluhu liha'a inab al-liha bi fathil lam wa bi kasriha mamdudan al-qasru, qasru kulit. Wal inab bil kasri sumal fathi, ya anggur, kulit anggur. Samar ma'ruf, iya.
Falyamdogha min bab nasara falyamdugha atau fataha falyamdog betul dua-duanya. Ay yut'imha lil fitri biha. Sabtu nggak boleh puasa karena nggak tahu. Sabtu puasa aja. Terus di tengah puasa ada yang ngasih tahu nggak boleh puasa. Kan harus buka. Nggak ada apa-apa. Ya, jangankan nasi. Ya kerak aja nggak ada. Pokoknya nggak ada lah. Adanya cuma kulit anggur atau ranting tadi ya. Pohon yang muda. Mungkin anu kali jambu klutuk muda itu kan. Atau apa? Ya buka. Tuh ini kuat. Menguatkan. Larangan bukan cuma sepintas. Tetapi larangan puasa hari Sabtu itu eh, kuat gitu dari aspek redaksi. Hmm. Coba Pak kita kembali Pak. Emang ini masih ada keterangan. Imha. Iya. Qala Turmuzi wa ma'nal karaha fi hadza ay yakhtassar rajul yaum sabat bisyam. Jadi kalau secara khusus dia puasa Sabtu makruh li'annal yahud yu'adzimuna yaum sabat. Sebab orang Yahudi hari rayanya itu hari besarnya itu dalam seminggu hari Sabtu. Iya. Qultu wa yadullu ala hadzal ma'na al hadis al ati. Hadis berikutnya perlu kita lihat ada hubungannya. Selesai. Coba kembali ke teks Pak. 78. Berapa? 678. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksar ma kana yasum minal ayyam yaum sabat. Nah, ini. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hari-harinya yang sering dia berpuasa yaitu hari Sabtu, wa yaumul Ahad dan hari Ahad. Wa kana yaqul innahuma yauma idin lil musyrikin wa ana uridu an Hmm. ukhalifahum. Hmm. Karena keduanya itu dua hari raya orang-orang musyrik. Jadi kalau dia puasa Sabtu sama Minggu dihubungkan dengan hari raya musyrik. Sabtu, Sabtu sama Minggu. Tapi kalau dia hadisnya melarang dihubungkan dengan Yahudi. Wa ana uridu an ukhalifah. Aku ingin menyalahinya. Menyalahi artinya tidak, yaitu dengan berpuasa. Menyalahi. Oke, kita teruskan dulu nih. 680, 681. Ya. Bukan. Loncat, loncat dong. 679. Iya. 67, 9. 9. Wa an Hmm. Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an saumi yaumi Arafah bi Arafah. Nabi melarang puasa Arafah di Arafah bagi jamaah haji. Itu malah dilarang puasa. Rohul Khamsah ghair Turmuzi. Imam lima meriwayatkan kecuali Imam Turmuzi. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Sementara Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim mensahihkan. Wastankarahu al-Aqili. Kita teruskan dulu Pak nih 268081. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la soma man somal abad. Ini wisol ini. Muttafaqun alaih. Tidak ada puasa orang yang puasa selamanya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis puasa nggak buka-buka. Enggak itu. Nggak ada. Ya naha anil wisol. Ya wali Muslim an Abi Qatadah bilafzin la soma wala aftar.
Coba kita lihat catatan kaki, Pak. Dari 279 nih, Saumi Arafah. Iya, itu dia. Nah, qauluhu wastankarahul aqili li'anna fi isnadihi Hausyab eh, Ibnu Aqil. Ya, diingkari hadis itu karena di sanadnya ada namanya Hausyab bin Aqil. Wa huwa in wathaqahu ghairu wahid. Dia si Hausyab meskipun dipercaya oleh banyak orang, lakin qalal Aqili fi khususi hadzal hadis, namun si Aqili dalam hadis ini secara khusus berkata, lam yutabi alaihi. Abu Lam ini ya. Dia dia tidak mengikuti hadis ini. Wa qad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asanida jiyad annahu lam yasum yaum Arafah. Banyak hadis dalam banyak sanad menjelaskan bahwa dia tidak puasa pada hari Arafah. Wala yasihu anhu annahu naha an saumihi. Enggak benar kalau ada yang melarang. Tentu bagi orang yang bukan di Arafah ya. Qultu wa yarwihi Hausyab an Mahdi al-Hijri. Si Hausyab meriwayatkan dari Mahdi al-Hijri. Qala Ibnu Mu'in wa Abu Hatim la a'rifu. Si Ibnu Mu'in sama Abu Hatim nggak tahu. Aku tak tahu. Qala fit Taqrib berkata di dalam siapa itu mm, buku Takrib makbul boleh diterima. Diterima gimana? Yaitu nggak boleh puasa orang yang di Arafah. Itu buat kita yang di luar Arafah. Wa yu'ayyidu hadisahu haza hadis. Wa yu'ayyidu hadisahu haza hadisu Uqbah bin Amir. Diperkuat oleh hadis Uqbah bin Amir dan Nasai wa Turmuzi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Turmuzi dan lain-lain. Yaumu Arafah iduna ahlul Islam. Hari Arafah kan hari raya kita. Kita maksudnya yang ada di Arafah. Maka nggak boleh puasa bagi orang yang haji wukuf di Arafah. Iya, ahlul Islam. Fal mukhtar indal muhaqqiqin saumu yaumi Arafah illa bi Arafah. Oh, jadi sementara pendapat yang apa namanya terpilih di kalangan para peneliti yang mencari kebenaran hadis itu saumu yaumi Arafah illa bi Arafah. Justru puasa Arafah hanya di Arafah. Di luar Arafah gitu maknanya. Di luar Arafah nggak sunnah puasa. Iya, ini macam-macam pendapat ini. Kita teruskan dulu. 280 281. Qauluhu la soma man somal abad ay ad-dahra. Puasa setahun terus menerus. Awis sanah kamilah 1 tahun sempurna. Eh Nufiya li saumihi syar'an. Tidak boleh puasa itu tidak boleh dilarang syar'an secara agama syariat. Ai innahu lam yahsul lahu ajr saum. Artinya kalau dia lakukan dia nggak dapat pahala puasa. Kenapa? Limukhalafatihi hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnati. Karena bertentangan dengan petunjuk Nabi dan sunnahnya. La soma wala aftoro amma adamu saum falamma mado. Dia tidak berpuasa setelah lewat ya, setelah lewat. Wa amma adamul iftor fali annahu amsaka anil muftirat. Adapun yang dimaksud tidak berbuka karena dia berpegang teguh kepada hal-hal yang membatalkan puasa.
wa baqiya mahruman amma yam yatamatta'u bihil muftir, maka menjadi haram bagi mereka yang bernikmat-nikmat dengan berbuka. Wal hadis dalil ala karohati somid dahar. Ini kesimpulannya. Puasa penuh setahun itu apa namanya, makruh. Wala tartafi'ul karahah bimujarradil fitri fi ayyamil aidain wat tasyrik idza shoma sa'ir ayyamin. Dan kemakruhan puasa sepanjang masa itu tak terangkat kemakruhannya. Meskipun pada 2 hari raya dia berbuka. Ya, pada hari tasyrik juga dia nggak puasa. Nggak, dia nggak terangkat kemakruhannya. Coba habis itu dia langsung lagi puasa. Puasanya bukan puasa-puasa sunat yang disunahkan. Paham maksudnya? Puasa setahun nih. Ketemu Ramadan mah itu puasa Ramadan. Ketemu Syawal itu mau puasa Puasa Syawal. sama. Ketemu Arafah, puasa Arafah. Ketemu 2 hari raya, dia berbuka nggak puasa. Itu tidak membuatnya bahwa dia tidak puasa sepanjang tahun. Jadi tetap dianggap termasuk orang yang berpuasa sepanjang panjang tahun. Walaupun hari-hari yang diharamkan dia tidak berpuasa. Berhenti. Paham ya? Itu syamudahar maksudnya. Oh iya selesai. Ini udah bab baru nih, itikaf tadi. Coba barangkali sebelum itikaf. Ini ada pertanyaan Ustaz terkait puasa sunnah. Silakan Pak Taufik. Saya mau tanya Pak Ustadz, bisa Pak Ustadz? Iya. Jadi di 678 di situ kan Mhm. dikasih tahu an salama radhiyallahu taala an Rasulullah SAW aksaru makan ayasu min ayam yaumas sab wa yaumal ahad wa kana yaqulu innahum Mhm. yaumal id lil musyrikin wa Mhm. naridu an ahad. Di sini hari Sabtu dan hari Ahad nggak boleh puasa Iya. maksudnya kan. Nah, sekarang yang saya mau Kalau tanya, kalau ya. seandainya, halo kedengaran nggak? Iya, Kalau iya. seandainya kita kan pernah ada puasa Daud, Pak Ustadz. Iya. Kalau puasa Daud kita kan bisa selang-seling pas jatuhnya, kebenaran jatuhnya hari Siap. Sabtu atau Ahad di Mhm. situ, kan Mhm. berarti nggak dikhususkan puasa Sabtu sama Jumat itu. Jadi apakah itu boleh gitu? Boleh. Kalau di kalau boleh, kalau soal Boleh. sini ngeri juga Apa? puasa orang-orang musyrik, lil musyrikin. Waduh, Hmm. kita kan bukan orang musyrik. Jadi boleh ya kalau gitu Nah, jadi. jangan salah paham. Hadis tadi itu Makanya saya menunjukkan nanya. Heeh. menunjukkan nggak ada hubungannya sama Oh, pertanyaan soal puasa Nabi Daud. Nabi hmm. puasa Sabtu sama Minggu dan puasanya itu karena ingin Oh, menyalahi tradisi musyrikin gitu. musyrik. Jadi Iya. tetap dia melakukan puasa mungkin saya sah. Oh gitu. Ya, betul. Musyrikin itu kan hari rayanya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya, Sabat ya, hari Maka Sabat. dia nggak puasa. Mhm. Nabi ingin berbeda gitu. Makanya Ya. dilakukan Puasa. balik. Iya Heeh. Allah alam bisawab. Ya, iya, saya Ya salah paham bagus tadi. Pak Taufik ya. Iya, iya. Iya, 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 ya, Sabat ya. Sudah ada Oh, buku. Pak Taufik ini puasa Daud Ustaz. Iya, insya Allah Iya. benar. Luar biasa. Cuma Belum. kalau Hmm. misalnya Jumatnya, Pak Ustadznya, kita Hmm. jatuhnya waktu puasa Daud, jatuhnya di hari Jumat juga nggak apa-apa Ya, kan? Berarti kan? nggak apa-apa. Sama, nggak Nggak apa-apa apa-apa. kan? Dari apa Iya, kek? iya, Jadi kalau saya iya, datang iya. ke rumah Bapak bawa durian Bapak gimana? Saya buka dulu, atau saya simpen ntar bukanya ntar, saya Itu umpetin. namanya, itu namanya puasa durian kalau gitu. Ada durian baru buka ya. Bukan Daud itu. Saja. Iya. Wah, udah bukan Ayo, main. ayo, Bu. Siapa nih? Silakan yang lain silakan. Bu Fauziah nih. Fauziah. Bu Fauziah belum unjuk gigi.
Eh, Enggak puasa kalau salah kan repot. Kalau salah, Bapak ditangkap sama polisi. Iya, percuma kita puasa kan sifatnya makro atau haram tuh Pak Ustadz kalau salah. Kalau apa? Bukan waktunya, ya bukan kalau tasriknya kan yang dilarang itu kan tasrik ya. Jadi Iya, Idul iya. Adha, Idul Fitri, Mau terus hari-hari tasrik. tasrik lainnya terus sama hari Jumat bukan? Enggak masuk ke Enggak Jumat. ya. Oh jadi itu aja Idul Adha, Idul Fitri. Jadi kita Iya, itu yang tapi dilarang umum. seandainya ya semua lah mau Daud ke apa pas pada waktu itu nggak boleh puasa. Mm-mm. Kalau Arafah itu kan tadi jelas itu kan. Iya, sunnah Hmm, bagi yang tidak di Arafah. yang Itu tidak yang di Arafah. prioritas. Hmm, Iya. mau cari sunnah kalau salah malah jadi jadi Ya, haram kalau salah. salah ya nggak benar berarti. Kalau nggak salah nggak Hmm. benar. Makanya ini kita mesti belajar jangan salah. Iya kan? Iya iya iya. Benar-benar. Ya tafadhol yang lain. Ah, itu penting soal buat. Baiklah, kalau tidak ada kita masuk ke bab berikutnya. Hadis putar tentang i'tikaf dan qiyam Ramadan. Baik, i'tikaf. Iya. Babul i'tikaf wa qiyam Ramadan. I'tikaf pola ifta'ala. Tadinya akafa. Akafa bimakna lazama. Melazimi. Melazimi menetapi. Menetapi diam. Dia Hmm, tetap di masjid nggak keluar. Itu maknanya i'tikaf. Dan ternyata kedalaman makna i'tikaf bukan cuma sekedar diam, duduk, merenung, tapi ada terkandung makna khusyuk. Khusyuk secara sederhana dalam konteks i'tikaf udah nggak ingat aktivitas di luar masjid. Kayak apa gambaran khusyuknya? Bapak Ibu kalau lagi baca HP khusyuk apa enggak? Tuh kayak begitu. khusyuk kalau baca HP. Ah, Ya, ada WA dari Pak Jamal, Bu, lebih wah. khusyuk panggilan Pak Jamal. Wah, aku suka Taufik. Kata Tapi kalau panggilan Pak Jamal, Pak Taufik udah bayar belum? Kadang-kadang nggak khusyuk tuh. Wah, duitnya belum ada. gitu kan? Iya, Nah, iya, itu iya, iya. makna yang dikandung oleh iktikaf. Iya, iya, iya. Iya, secara harfiah. Nih lagi mau dibicarakan. Wa qiyam Ramadan. Qiyam artinya ibadah. Maka qiyam Mendirikan ya. Ramadan itu ibadah baik yang fardu dan yang sunnah. Itu masuk kategori qiyam Ramadan. Namun dipahami secara lebih khusus yaitu ya sholat malam. Sholat malam baru meruncing memfokus kepada taraweh, tahajud dan lain-lain. Baik, kita mulai saja ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Ini ya, ini man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Tuh, man qama. Ini tentang qiyam Ramadan. Ada lagi hadis nanti man soma tentang puasa Ramadan. Gitu bukan berarti kok beda-beda sih Nabi ngomong. Tuh. Siapa melakukan qiyam Ramadan? Qiyam Ramadan masuk puasa. Oke, imanan didorong atau karena rasa iman. Orang beriman itu wajib puasa. Puasa rukun Islam. Wahtisaban. Wahtisaban ini dari kata hasabah atau hasibah. Hasibah yahsabu mengira.
Hasaba yahsibu menghitung. Itu Ya, ganjaran ya. iya. Ghufiro, bukan ganjar. Maka diampuni. Oh, Diampuni dosanya yang terdahulu. Muttafaqun alaih. Pak, catatan kaki, Pak. Ada menyinggung tentang iktikaf itu. itu 600 berapa ya? Terus Mengenai dua Taufik. Catatan kaki. 67 672 ya. Ya, Oh, catatan taruh kaki taruh itu. taruh belum ketemu nih kakinya. Halamannya berikutnya. 600 tujuh apa? dua Ini nih yang ini nih. 672. Hmm. Oh Catatan iya. kaki. Oh iya. Itu dia. 682 ya. 672. 82 maksudnya. 682 bukan Kelewat 72, Bang. dong. Itu atasnya masih terawih tuh. Naik lagi ke atas. Bingung saya taruh 682 kan? Betul, bukan? 672. Ke atas lagi, ke atas. Jadi di itu di apa? Ada tulisannya itu. Man koma Ramadan iman dan waktu saban gufir ma taqaddama min Ya, dambi. Itu ada. itu ada yang iktikaf kalau nggak salah tadi. Iya di situ. Jadi Oh, tulisan udah yang tadi kelewat. Tuh dia tuh ada tuh di paling yang akhir. kelewatan di atas, di Babul atas. iktikaf ila akhirih. Iya, Al iktikaf lughatan al habsu wal muksu enam wal berapa? luzumu. Tuh kan buat bahan kita ini ilmu. Al habsu itu artinya memenjarakan diri, nggak keluar masjid. Muksu tinggal di masjid. Al-luzum yakni menetapi. Wafis syar'i baru tuh diangkat dikit. Makasah fil masjid gitu kalau nggak salah. Coba diangkat lagi, Pak. Wafis syar'i. Nah, itu dia. Nomor Muksur rojuli fil masjidi bisifatin 600. maksusoh. Diam, maksud diam. Diamnya seseorang di masjid secara khusus dalam sifat dalam keadaan khusus. Keadaan khusus maksudnya dia niat, ada waktunya. Tuh. Ada yang penting ingin disampaikan, iktikaf itu harus di masjid. Kalau bukan masjid, nggak ada iktikaf. Udah kebayang. Di musola boleh nggak iktikaf? Nggak boleh. Bukan ini. Ya. Musola secara harfiah dia memang sama masjid tempat sujud yang itu tempat sholat musola. Tapi secara syar'i fikih musola itu bukan masjid. Kalau di zaman Nabi, soalnya di Madinah, ada dia menyebut musola dalam hadisnya itu bukan musola kayak model di budaya kita. Ada lapangan di sebelah tenggara Masjid Nabawi yang selalu dipakai untuk sholat Id. Kebetulan waktu itu kasusnya sholat Idul Adha. Tuh tempat namanya musola. Apa kata Nabi? Man kana lahu sa'ah. Siapa punya keluasan rizki. Walam yudhohi. Lalu tak berkurban. Fala yakrobanna musolana. Tuh kata musola. Jangan deketin musola kami. Oke. Kemudian kembali ke budaya kita, musola itu bukan masjid. Bukan mas. Jadi syaratnya masjid. Masjid ada dua. Pertama secara lugawi. Kullu ardillah masjid. Artinya di mana saja selain tempat kotor, WC, sampah, kuburan, itu boleh sholat. Itu secara harfiah. Tapi secara istilahi, masjid adalah sebidang tanah yang diniatkan untuk masjid. Bukan soal bangunan. Masjid pertama dibangun waktu di Kuba ya, ya cuma di apa dibikin parit yang membatasi masjid bukan masjid. Udah.
dikasih tiang pohon korma, atap pelepah korma, itu udah masjid. Maka ketika sudah diniatkan menjadi masjid, berlakulah kesucian masjid, hukum-hukum masjid. Maka rumah bukan masjid. Sebab dulu ketika Ramadan beberapa tahun yang lalu, ada di televisi penceramah, saya ingat betul itu. Di dapur juga kita itikaf sambil masak. Terus ibu-ibu Boleh. menjawab, ah itu nggak benar, dia nggak baca bab itikaf. Iya, kembali ke teks hadis Pak. Ini belum. Qauluhu imanan ay tasdiq. Belum itu ya. Bisifatin maksus. Wal muradu bi qiyami Ramadan al ibadah fi layalihi. Dimaksud dengan qiyam Ramadan adalah ibadah pada malam-malam harinya. Musollian au apa itu? Talian. Dia sholat atau dia ngaji. Wa qad ghalaba isti'maluhu ala sholatit tarawih. Dan lebih khusus lagi, spesifik lagi, dimaksud qiyam Ramadan adalah tarawih. Iya. Qauluhu imanan ay tasdiqan biwa'dillahi litsawab. Yakin benar akan balasan, yaitu berupa pahala. Mansub ala annahu maf'ul li ajlih. Imanan maf'ul li ajlih. Ihtisaban maf'ul li ajlih. Wa yuhtamalu ayyakunal makna annahu qama li ajli imanihi. Bisa juga maknanya dia melakukan qiyam Ramadan atas dasar keimanannya. Ai inna imanahu huwallazi haddahu 'alal qiyam. Imannya lah yang mendorong untuk dia melakukan qiyam. La syai'un akhar, bukan yang lain. Fa asyara bihi ila ikhlasihi an-niyah. Hal ini memberi isyarat bahwa ketika qiyam Ramadan didorong oleh iman, mengandung makna harus ikhlas. Ya, atas dasar iman itu udah ikhlas. An syawaibir riya. Syawaib, bau-bau riya. Gitu. Wahtisaban ay tolaban liwajhillah. Ini juga diartikan ikhlas. Ikhlas tolaban liwajhillah. Selesai. Coba kita kembali ke teks, Pak. 283. 683 ya. 68 nih, ini nomor 2. Turun Kebalik, kebalik. balik. Kebalik. An Ya, bingung. Aisyah, iya, radhiyallahu taala anha qalat. Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asrah. Nabi apabila masuk ya 10 tuh. Idza dakhala al-asra, masuk ke 10, maksudnya 10 terakhir bulan Ramadan. Ay al-asr al-akhirah min Ramadan tuh. Syadda mi'zarah. Syadda mengencangkan. Ini kinayah. Mengencangkan kainnya. Kencengin, nggak dibuka-buka. Wa ahya lailahu. Dia hidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu. Dia bangunkan keluarganya. Masuk 10 Ramadan terakhir. Iya. Kenapa? Karena salah satu malam di 10 hari terakhir Ramadan itu ada malam yang lebih mulia Berkorban. dari 1000 malam. Malam Qadar adanya di 10 terakhir. Dari 10 terakhir adanya di yang ganjil. Mulai dari 21. Itu keterangan hadisnya. 23, 25, 27, 29. 29. Oh, iya. Selesai, Pak. 284. Wa anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir. Dari Aisyah juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf pada 10 hari terakhir min Ramadan, bulan Ramadan. Hatta tawafahullahu azza wa jalla, sampai wafat. Summa takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian iktikaf para istrinya setelah itu. Memberi informasi, iya perempuan, ibu-ibu boleh iktikaf.
Iktikaf. Jadi kalau iktikafnya 10 hari terakhir Ramadan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, nggak ada pulang. Kalau sementara ini kan ada yang sampai jam sekian terus pulang, terus balik lagi. Giliran ngantor ya tetap ngantor. Terus terawih udah siap-siap. Bukan itu yang dimaksud. Iktikaf 10 hari, ya mulai masuk hari ke-20, besoknya 21. Udah. Nggak Awalnya pulang-pulang. mana asar. Asar hari ke-20. Masuk, terus udah berniat. Iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Gak boleh keluar, gak boleh pulang. Meskipun ada keluarga yang meninggal umpamanya. Oh iya, gak boleh pulang. Kalau pulang, ya batal iktikaf 10 harinya. Itu hakikat atau iktikaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan uh, banyak yang melakukan hal itu oleh karena itu ada panitia yang mengatur kapan sahur kita, pakai apa sahur kita, agar kita yang beriktikaf itu tidak mikirin sahur, tidak mikirin buka, udah diatur ya. Terus alasan mau buka belanja keluar lah nggak boleh. Iya, coba Pak kita lihat catatan kaki ya Batasannya kan? Apa? batas bat nggak boleh keluar masjid. Kalau keluar di area masjid masih itikaf nggak? Pagernya udah keluar pagar ya kan? Jadi kagak boleh. Nggak boleh Apalagi ya? apalagi sih mau ngapain itu mah nggak ada kepentingan. Ada tukang duren. Yang Duren lewat. Duren Lewat ya. jauh Sumpah Pondok Gede. Jawa. Iya, bahkan ke kamar kecil pun Ah, itu satu-satunya yang membolehkan. Katakan oh, kamar kecil masjid tidak dari bagian masjid, kita harus keluar. Itu memang nggak bisa dilakukan di dalam masjid. Boleh, ya, boleh untuk eh, kepentingan khusus. Apa dia mandi, apa dia berwudu, apa dia buang air besar kecil. Tapi kalau malam pamannya, malam kan nggak puasa tuh. Dia ngerokok, ngerokok udah nggak etis ya. Iya, Allah alam bisawab. Sekarang di Masjid Atin ada etika. Masjid Al-Azhar ada etika. Di Masjid BI, nah di mana Tamrin ya, tuh ada etika. Hebat itu Masjid BI. Dulu pengelolanya, DKM-nya, teman kita Pak Jamal itu peserta LBIK, dia pensiunan BI. Namanya Pak, ini kenal nih, Pak Jamal. Namanya Pak Jundun. Dia itu. Sekarang udah nggak ada, Hah? nggak ada. Apanya? Tahun kemarin udah nggak ada. Pak Jundun. Sudah ditutup. nggak karena Oh. COVID, Bu. Nah kalau malam Sebelum memang pas pintunya, iya, Tidak, pintunya. habis orang-orang udah COVID pada itu dibuka, dia juga nggak dibuka tahun kemarin. Ya mungkin, gara-gara COVID. iya mungkin ya, nggak tahu juga. Saya Mungkin sering gitu ya. bolak-balik sana juga. Tapi setelah COVID udah bener, udah nggak ini. Nanti di masjidnya Oh, Pak Taufik itu saat ada oh, yang tikar. ada intikaf ya. Ada Pak. Pak Taufik kan imam besar. Ya yang besar Nah, Ya, imamnya tapi tapi tahun kemarin tuh udah nggak ada. nggak ada ya. batasan iktikaf itu cuma lewat saja, itu udah masuk kategori iktikaf. Hmm, hmm, hmm. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum, iktikaf ada pertama sunnah. Sunnah juga ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Yang muakkad yaitu yang 10 terakhir Ramadan. Tadi kita singgung. Yang tidak muakkad, biasa kita sholat jamaah di masjid niat iktikaf. Ya, itu ghair muakkad. Terus pulang. Atau di Ramadan, 10 hari terakhir. Tetapi dia pulang. Sahur pulang, terbalik lagi nerusin iktikaf.
Itu batal tuh mah ya. itu mah sama dengan iktikaf ketika umpamanya kita lagi kebetulan sholat berjamaah. Kita masuk iktikaf biasa itu. Ada yang wajib yaitu iktikaf nazar. Saya kalau sembuh sakit saya mau iktikaf. Wajib 2 hari, wajib 2 hari. Nggak boleh pulang. Seminggu, wajib seminggu. Kalau nggak dilaksanakan dosa. Gitu. Berat Iya, iya. Hadis keberapa sekarang Pak Jamal? 6. 683 tadi masih terusin. Iya. Sekarang 684 tuh. 684 ya. Udah 685. Wa anha dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyatakif shallal fajr summa dakhala mu'takifahu. Hmm. Jadi setelah fajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mau iktikaf sholat fajar dia kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Berarti udah terbayang fajar pada hari ke-20 Ramadan. Pagi subuh tuh fajar subuh. Udah mulai itu eh, masuk dia. Ibarat adu balap itu udah stuck di posisi situ. Sebab mulainya nanti apabila malam. Malam malam ke 21. Ah, udah pulang-pulang nanti. Bis maghrib malam takbir. Kan malam Ramadan tuh ke 29. Karena besoknya mau Idul Fitri. Tuh bis maghrib udah boleh pulang. Baru boleh pulang karena besoknya mau Idul Fitri. Muttafaqun alaih. Eh, hadis 685. Wa anha radhiyallahu taala anha qalat dari Aisyah juga. Dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayya'takifa shallal fajr summa ini mau udah ya. 686. Ya, Wa anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu alayya ra'sahu. Apa ini? Liyudkhila alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul bait illa li hajah idza kana mu'takifan. Ini dia informasi nggak boleh keluar masjid ya. eh Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau masuk eh, mau ketemuku gitu kurang lebih layu dekhila maka dia memasukkan kepalanya kepadaku, paham maksudnya, pengen disisirin kepalanya siapa nih? kepala Rasulullah, dia Oh, keluarin di Rasulullah. jendela masjid disambut sama Aisyah, dia sisirin tuh, paham maksudnya, kebayang Wah, luar ya biasa nih. kan rumahnya emang kalau sekarang mah di Raudhah. Saya keluarin pala nggak ada yang nyisirin. Gitu Kenapa ya. Lu- Nah, Luar kalau biasa. ini mah jangan dilihat soal nyisirnya, tetapi Enggak aspek ada bukan hukum, main ya. luar biasa, Masya Allah. Iya, Batavia aspek itu banyak hukum. nempel sama Eh, nah, apa hukumnya? Ini tetap jaga, jangan sampai Iya, iya, keluar iya. masjid. Keluar Kalau kepala aja gitu. kebutuhannya, andai kata itu kebutuhannya remeh-temeh. Nah, gitu. Apalagi kalau yang udah candu ngerokok. Aduh, keluar dulu ke teras ngerokok. Walaupun malam-malam memang nggak puasa, ya nggak ada hubungan ketakwaan ngerokok itu, kecuali makan durian kali ada ya, tambah Duren takwa. lah. Besok kirim Nah, kan sini. Pak, itu tambah takwa kata kata Pak Jamal. Oke, kita Ya, teruskan ya. itu. Iza arada
Catatan Terus kaki. wa huwa fil masjid. Dia sendiri badannya ada dalam masjid. Fa Oh, urajjiluhu. Aku apa namanya? Ya aku sisirin. Urajil urai rambutnya gitu. Wa kana la yadkhulul bait dan dia nggak pulang ke rumah. Rumah sama masjid kan cuma nyebrang dikit. Itu saja dia tidak pulang ke rumah illa li hajah. Hajah ini maksudnya kita udah budaya kita buang hajat. Tuh itu mah nggak bisa ditahan, nggak bisa dilakukan dalam masjid. Idza kana mu'takifan. Hal itu terjadi saat dia sedang beriktikaf. Jadi nggak udah pulang iktikaf. Iya, Pak ada catatan kaki coba Pak dari ini nih. Oh itu 28284 nih ya. Sholal fajro ay min sobihati ihda wa ishrin. mana ini? Catatan kaki yang mana nih? Itu Nomor itu aja. berapa? Ntar Yang nyambung. 600. Oh ya, Iya. terusin. Boleh dari 83 tuh. Syadda mi'zarah. Mengencangkan kainnya. Bikasril mim wa sukunil hamzah. Jadi mi'zarah. Ay syadda izarahu. Izar kain. Wa huwa kinayah an tashmir fil ibadah. Nah ini kinayah. Simbol. Simbol apa? Tashmir. Kalau kita itu menyingsingkan lengan baju. Tashmir. Dalam ibadah. Udah siap tempur gitu kurang lebih. Wat tafarruh laha mengkhususkan tafarruh, mengkhususkan untuk ibadah. Wasyiddatul jiddi meningkatkan kesungguhan wal ittihad dan ittihad kesungguhan fiha di dalam masjid. Wakila al muradu bihi i'tizaluhu anin nisa. Sadda mi'zarahu mengencangkan kainnya simbol dia menjauhi istrinya lil istighol bil ibadah untuk mengkhususkan ibadah wa ahya lailahu ay istaghraqahu bis sahar fis shalah wa ghairiha. Artinya dia gunakan malamnya itu begadang untuk sholat dan lain-lain ibadah ngaji dan au ahya mu'zamahu atau dia hidupkan malam itu sebagian besarnya banyakkan menghidupkan daripada tidurnya. Itu maksudnya. Wa aiqadhu ahlahu ainabbahahum. Mengingatkan keluarganya anin naum. Membangunkan dari tidur lil ibadah wassalah. Subhanallah. Kita bentar lagi loh. Ramadan loh. 684 qauluhu shallal fajra ay min sobihati ihda wa ishrin. Akhirnya artinya subuh hari ke-21. Summa dakhala mu'takifahu. Kemudian dia masuk ke tempat iktikaf bisighati ismi dzaraf. Ismi dzaraf ismi zaman. Makan ya. Ai makan iktikaf, tempat iktikafnya. Ai in qata'a fihi wa takhalla bi nafsihi ba'da salati subhi. Artinya setelah sholat subuh itu dia menempati tempat iktikaf yang sudah dia tetapkan, dia tentukan pakai kemah atau ada kasur tipis gitu. Kemudian takhalla dia menyendiri dengan dirinya bak sholat subhi setelah dia sholat subuh. La anna dzalika kana waktu ibtida'i i'tikaf. Bukan berarti itu awal i'tikaf. Bal kana min qibalil maghrib. Tetapi i'tikafnya itu sebelum maghrib tadi 20 asar terus masuk masuk. Nah, itu masih tanggal 20 Ramadan. Asar kita niat terus habis asar maghrib udah itu awal. Ya, nggak pulang lagi. Watak fi lailatul hadi wal isrin malam ke-21 hadi wal isrin mu'takifan labisan fi jumlatil masjid jadi dia tinggal
labisan tinggal nginep di ya masjid, wilayah masjid. Falamma sholat subha infarad. Ketika selesai sholat subuh, setelah sholat subuh infarad, dia menyendiri. Qalahun Nawawi, kata Imam Nawawi, wala budda min hadzal ta'wil lil jam'i baina hadzal hadis wal ahadis. Takwil ini sebenarnya menggabung hadis yang tadi mulai 21 dengan mulai 20 Ramadan. Dengan hadis-hadis yang menunjukkan ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil asril awakhir. Menggabung dengan informasi hadis bahwa Nabi itikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Kal hadisil ati seperti hadis berikut ini. Kita langsung nih 686. Qauluhu in kana, in harfu taukid. Maksudnya in ini inna yang dimukhaffafah. Jedanya dibuang. Wa hiya mukhaffafah minal tsaqilah. Oh iya ini dia. Tadinya inna. Lalu in. Asluhu innahu kana. Iya. Dia itu. Dia terus liyadkhul minal idkhal masuk. Alayya bitasdidil ya, ya alayya. Fa'arjalahu minat tarjil wa huwa tasrihu sya'ar, mengurai rambutnya. Ai istimalul musti, menggunakan sisir, firroksi ai amsyutuhu wa udhinuhu, aku sisirin. Kata Aisyah, emang hadis Aisyah ini. Terus aku pakein minyak wangi. Ya. Wa fihi dalil ala anna khuruja ba'di badanil mu'takif minal masjid la yadur. Ini menunjukkan bahwa keluarnya sebagian badan orang yang iktikaf dari masjid la yadur, tidak merusak. Tidak merusak iktikaf. Tidak apa-apa. Wa fihi jawazu istikhdamir rajul uh, rajul zaujatahu. Pada konteks itu boleh dia menggunakan artinya minta bantuan kepada istrinya. Kalau dalam konteks kita, istrinya bawain makanan buat buka. Terus tangannya keluar dari jendela, ambil rantang, gitu kurang lebih. Enggak, itu enggak apa-apa. Iya. Illa lihajah. Dia boleh keluar kecuali dalam konteks Rasulullah, dia masuk ke rumahnya. Kenapa lihajah? Apa hajahnya? Kalbaul, buang air kecil. Wal ghaid, buang air besar. Watak, wal qai, kebetulan umpamanya ada muntah. Wa ghaslil janabah, ghaslil janabah. Wal qasd, wal apa ini wal fasdi, apa saya nggak tahu. Wa ghairiha, dan yang sejenisnya, mimma la yumkin qada'uhu fil masjid, yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Paham insya Allah. Prinsipnya tidak boleh keluar masjid kecuali ada keperluan yang tak bisa dilakukan di dalam masjid. Baru boleh iktikaf. Warung perlu. Lah kan ada orang lain. Makanya diatur kemudian menjadi di mana-mana itikaf selalu ada panitia, ada panitia. Iya, silakan Pak Jamal. Ya, Ustaz. Terima kasih. Jadi yang dimaksud hadis tadi itu iktikaf 10 hari terakhir begitu Ustaz ya. Bukan Iya, iktikaf goyer muakat ya. hah? Muakan. Muakat ya maksudnya Iya, bukan goyer apa ini muakat itu. muakan udah. Baik. Tapi mengada dalam iktikaf itu saat di iktikaf goyer muakat itu kan di masjid itu kan sering mengadakan sholat tahajud bersama itu bagaimana Ustaz? Itu tentang sholat tahajud. Kalau saya melihat berdasarkan bacaan yang ada, sholat tahajud masuk kategori sholat yang tidak sunnah berjamaah, tidak berjamaah. Iya. Kalau Walaupun di umpamanya, masjid, Pak Ustadz.
Iya, walau jamaah mah di masjid tetap di rumah. Walaupun Tahajud suruh sendiri aja ya. kemudian banyak yang berdalil Nabi berjamaah. Buktinya bangunin Aisyah. Belum tentu. Dia bangunin aja. Iya, bangunin aja. Begitu. Nah, kecuali umpamanya sering kita jumpai lagi pelatihan anak sekolah pesantren jamaah itu mah latihan, lit tadrib, Latihan. melatih mereka sholat tahajud. Nggak apa-apa lit takdim. Soalnya Hmm. banyak beberapa masjid lagi misalnya hari Hmm. keberapa, yaitu dia jamaah tahajudnya waktu puasa tuh hari keberapa karena dia situ. Begitu itu Pak Jamal ya, mungkin Kalau jamaah, Ya, oh iya berarti dia bersuara keras ya. ada. ya Nah, jahar, iya, Sat. Suara jahar. Jahat. Iya, jadi nggak gitu ya. nambah-nambah lagi itu nambahin. Hmm. Baik. Lagi Pak Taufik, cukup. Iya, enggak tadi yang tadi kan menyangkut berarti yang tadi kan man koma Ramadona imanan waktu saban gufura. Kalau yang siangnya kan man soma kan, Iya, man soma iya betul itu. itu. Konotasinya gitu. Baik, Ya, baik. dikaitkan dengan koma Ramadan itu, Ustaz, tahajud juga nggak bisa juga ya, bersama maksudnya. Padahal Nggak man bisa. koma kan mendirikan. Teknisnya maksudnya. Oh, Nggak, lain lagi. Kalau hmm. teraweh kan belum tidur nggak apa-apa. Kalau tahajud mah habis Nah, tidur. berarti man komanya untuk tarawih kan, man koma Teraweh. Ramadona. Kalau Teraweh. ya, 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 Baik, ya. Pak Taufik. Baik, makasih. Kalau komanya di rumah Jadi sakit nggak boleh tuh, Pak. itu berat itu. Oh, mak. Iya, itu Nyampe udah mesti aja lah Pak, panggil nyampe. keluarga. Ya, demikian kajian kita pada Iya. kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak ilmu dan informasi yang kita Amin, petik. amin, Amin, amin. amin, Kita alhamdulillah. akhiri dengan baca kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.